yeah. I feel, yeah. Yeah. Menikah di 12 Mei 1925, pasangan keturunan Yahudi berkeluarga negaraan Jerman, Otto Heinrich Frank dan Edith Frank Hollander, dikaruniai dua putri, Margot Betty Frank yang lahir 16 Februari 1926 dan Annelies Mary Frank lahir 12 Juni 1929. Di tahun 1933, ketika pemilu yang digelar di Frankfurt memenangkan Adolf Hitler dan Partai Nazi, demonstrasi antisemitisme mulai terjadi. Hitler memanfaatkan kesengsaraan ekonomi, ketidakpuasan rakyat, dan pertikaian politik untuk mengambil alih kekuasaan absolut di Jerman. Di bawah kepemimpinan Hitler dan Partai Nazinya, paham dan ideologi kebencian terhadap kaum Yahudi atau dikenal dengan nama antisemitisme mulai gencar dihembuskan. Adolf Hitler dan Partai Buruh Nasional Sosialis atau NSDAP bahkan telah mengenalkan paham ini sejak tahun 1920 saat Partai Nazi terbentuk. Ideologi yang meyakini bahwa kaum Yahudi adalah ras yang lemah, yang akan merusak ras Arya, ras yang diyakini Hitler dan pengikutnya sebagai ras terunggul di antara ras-ras lainnya. Mereka mengadaptasi, memanipulasi, dan meradikalisasi keyakinan mengenai keberadaan ras Arya dan keunggulannya agar sesuai dengan ideologi dan kebijakan mereka. Para pejabat Nazi menggunakan konsep ini untuk mendukung pemikiran bahwa rakyat Jerman termasuk dalam ras Arya dan menganggap non-Arya, terutama kaum Yahudi, sebagai ancaman ras utama. Tidak hanya untuk kaum Yahudi, anggapan ini juga berlaku untuk kaum Roma Gypsy atau Sinti dan orang kulit hitam. Kaum Roma Gypsy atau Sinti adalah kaum etnik yang tinggal di banyak komunitas di seluruh dunia. Mereka umumnya memilih gaya hidup berpindah-pindah untuk mencari nafkah dan penghidupan. Selama masa pemerintahan Nazi Hitler, propaganda anti-Yahudi tersebar luas di media. Hitler dan Partai Nazinya bahkan menyebarkan informasi yang tidak berdasar bahwa kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama disebabkan karena dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Situasi keterpurukan ekonomi yang dihadapi Jerman pasca Perang Dunia Pertama bahkan dimanfaatkan sebagai alat propaganda Hitler untuk menebarkan kebencian kepada para warga keturunan Yahudi. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang kemudian diberlakukan bahkan melarang para Yahudi dalam jabatan-jabatan di pemerintahan, profesi pelayanan publik, memiliki bisnis, dan pelarangan menikahi non-Yahudi. Warga keturunan Yahudi diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Mereka tidak memiliki akses untuk jasa pelayanan yang diperoleh sebagai warga negara. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran Otto Frank terhadap nasib keluarganya jika tetap tinggal di Jerman. Sehingga ketika pada tahun 1933, saat Otto Frank mendapat tawaran untuk mengelola perusahaan di Amsterdam, Otto Frank pun memboyong keluarganya untuk pindah. Keluarga Frank adalah satu dari 300.000 keluarga Yahudi yang memutuskan meninggalkan Jerman di rentang tahun 1933 hingga 1939. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman mulai menginvasi negara-negara di Eropa dengan tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat ras Arya. Di tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Di tahun berikutnya, Nazi melakukan pengeboman ke Rotterdam yang menyebabkan tentara utama Belanda menyerah, sehingga pemerintah dan keluarga kerajaan Belanda terpaksa menyelamatkan diri ke Inggris Raya. Belanda pun berada di bawah kependudukan Jerman setelahnya. Antara tahun 1940 sampai 1944, di bawah komando Hitler, orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Roma Gypsy dan Sinti yang tinggal di wilayah-wilayah yang berhasil diduduki Jerman, dikirim ke kamp-kamp konsentrasi Nazi. Kamp-kamp konsentrasi yang mulai secara khusus didesain Nazi di akhir tahun 1941 ini berada di Polandia. Szelmino adalah kamp konsentrasi pertama yang dibangun Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Selama 3 tahun sejak beroperasi, sedikitnya 152.000 korban dibunuh di chamber gas ataupun ditembak di Szelmino. Mayoritas korban adalah para keturunan Yahudi.
Sekitar 5.000 korban berasal dari keturunan Roma dan Sinti. Pembangunan kamp konsentrasi di Chelmino kemudian diikuti dengan pembangunan kamp-kamp konsentrasi lainnya, seperti di Belzec, Sobibor, Treblinka, Buchenwald, Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau, dan Majdanek. Pembangunan kamp-kamp ini tidak lain adalah untuk mempermudah dan menghemat biaya dan energi dalam melakukan pembunuhan dan pemusnahan massal. Jauh sebelum kamp-kamp tersebut dibangun, sejak berkuasa di awal tahun 1933, Hitler dan partai Nazinya telah membangun kamp-kamp konsentrasi yang awalnya dijadikan sebagai salah satu tempat pembuangan untuk para lawan politiknya ataupun pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kebijakan politiknya. Dachau adalah salah satu kamp konsentrasi yang pertama dibangun sekaligus menjadi kamp yang paling lama beroperasi, yaitu sejak Maret 1933 hingga 1945, saat runtuhnya kekuasaan Hitler dan partai Nazinya. Tercatat 32.000 korban terbunuh di Dachau, dan lebih dari 1.000 lainnya tidak terdata. Saat pembebasan kamp Dachau tahun 1945, sekitar 10.000 hingga 30.000 tahanan yang tersisa didapati dalam keadaan sakit. Kamp-kamp konsentrasi lainnya yang dibangun Nazi ialah Mauthausen, yang berlokasi di Austria dan beroperasi sejak Agustus 1938. Hampir separuh dari 190.000 tahanan di Mauthausen diketahui tewas terbunuh. Mauthausen tercatat sebagai salah satu kamp yang paling mengerikan dengan kondisi terburuk dibanding kamp-kamp konsentrasi Nazi lainnya. Bagi Hitler dan para pemimpin Nazi, pembangunan kamp-kamp ini dipercaya sebagai solusi akhir dalam melakukan pemusnahan massal bagi para tahanan politik dan para warga keturunan Yahudi dari wilayah-wilayah yang dikuasai. Di Belanda, bekerja sama dengan polisi dan pelayanan sipil Belanda, Jerman melakukan razia dan penangkapan terhadap para Yahudi maupun para Roma Gipsi. Untuk menghindari penangkapan dan pemindahan ke kamp konsentrasi, Otto Frank membawa istri dan kedua putrinya, serta 4 orang kenalannya yang kemudian menyusul untuk bersembunyi di bagian belakang gedung kantornya yang berada di tepi kanal kota Amsterdam, dengan bantuan 6 orang rekan dan karyawan Otto Frank. Ke-6 orang inilah yang kemudian bertugas untuk membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari. Mereka juga menjaga dan memastikan keselamatan dan keamanan seluruh anggota Secret Annex, nama yang kemudian disematkan pada tempat persembunyian itu. Dalam satu tulisannya, Anne menuliskan tentang dedikasi dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menolongnya itu dalam melakukan tindakan berbahaya demi melindungi dia dan keluarganya, dan kemungkinan atas resiko tertangkap ataupun ancaman hukuman mati yang akan dihadapi ke-6 orang tersebut bila Nazi mengetahui. Naasnya pada tanggal 4 Agustus 1944, tempat persembunyiannya itu diserbu oleh sekelompok polisi tak berseragam. Anne dan keluarganya serta 4 orang lain yang bersembunyi dibawa ke markas besar kepolisian Reich untuk diinterogasi dan ditahan semalam. Keesokan harinya mereka dipindahkan ke Huis van Bewaring, yaitu sebuah penjara yang penuh sesak di Wetteringen, untuk kemudian diangkut ke kamp transit Westerbork, tempat yang kemudian hari diketahui menjadi salah satu tempat tewasnya 100.000 Yahudi Belanda dan Jerman pada masanya. Ke-8 penghuni Secret Annex selanjutnya dibawa menuju kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau. Perjalanan melalui kereta api selama 3 hari itu menempatkan mereka serta ribuan orang lainnya dalam kondisi berdesakan dengan keterbatasan makanan dan air. Situasi ini membuat tak sedikit penumpang yang harus meregang nyawa dalam perjalanan. Setiba di Auschwitz, para dokter Nazi dan para penjaga kamp memisahkan para pria dari wanita dan anak-anak. Tahanan yang dianggap mampu bekerja dibawa memasuki kamp untuk dipekerjakan paksa, sementara yang dianggap tidak layak dibunuh segera. Mereka diperas tenaganya sebagai buruh kasar di kamp-kamp yang sedang dibangun Nazi. Sebagian kecil yang memiliki keahlian khusus akan dipekerjakan di pabrik-pabrik atau pekerjaan yang memiliki nilai ekonomis bagi Hitler dan partai Nazinya. Sebagian lagi bahkan dimanfaatkan sebagai uji coba untuk penelitian-penelitian medis. Sementara yang dianggap tidak layak akan dikumpulkan dalam satu ruangan khusus. Ruangan yang kemudian hari dikenal sebagai chamber gas untuk memusnahkan para tahanan dalam jumlah besar. Awalnya para penjaga meminta mereka menuju ke sebuah ruangan yang dikatakan sebagai kamar mandi massal, di mana para tahanan diminta untuk membersihkan diri dan membuka seluruh pakaian mereka sebelum memasuki ruangan itu. Para penjaga bahkan mengatakan kepada para tahanan untuk mengingat di mana mereka meletakkan pakaian-pakaian mereka, agar nantinya mudah menemukan setelah mereka membersihkan diri. Ketika semua tahanan telah memasuki ruangan, para penjaga akan mengunci mereka dari luar.
Dalam beberapa menit, gas-gas beracun akan keluar dari lubang-lubang yang disalurkan melalui pipa-pipa menuju ke seluruh bagian ruangan. Hampir separuh lebih tahanan termasuk para orang lanjut usia, wanita dan anak-anak di bawah umur 15 tahun dibawa langsung ke chamber gas. Anne yang saat itu berusia 15 tahun lebih termasuk tahanan termuda yang terhindar dari kematian. Anne, Margot, serta ibunya Edith Frank dibawa ke kamp pekerja wanita, sementara Otto Frank dibawa ke kamp pekerja pria. Anne menduga bahwa ayahnya yang sudah berusia pertengahan 50-an dan tidak terlalu sehat telah dibunuh segera setelah mereka dipisahkan. Bersama para wanita lainnya yang terhindar dari kematian, Anne dipaksa bertelanjang untuk didisinfeksi, digunduli kepalanya dan ditato dengan nomor identitas di lengannya. Pada siang hari, para wanita dimanfaatkan sebagai pekerja paksa. Anne dipaksa mengangkat batu dan menggali tanah. Di malam harinya, mereka tidur berdesakan di barak-barak. Kerja paksa dan jatah makanan yang terbatas serta kondisi barak yang kotor membuat hampir sebagian besar penghuni kamp jatuh sakit, kekurangan gizi, bahkan kematian. Menurut informasi beberapa saksi, Anne menjadi pendiam dan menangis saat menyaksikan anak-anak digiring ke chamber gas. Saksi yang lain mengungkapkan bagaimana Anne juga tetap berusaha untuk kuat dan tabah. Saat wabah penyakit merajalela di kamp, Anne dan Margot menjadi salah satu tahanan yang terinfeksi. Anne dan Margot kemudian dipindahkan ke rumah sakit kamp yang gelap dan kotor. Edith Frank bahkan berusaha menyimpan dan memberikan setiap potongan jatah makanannya untuk diberikan kepada putri-putrinya melalui sebuah lubang yang dibuatnya di dinding rumah sakit. Di bulan Oktober 1944, Anne dan Margot dipindahkan ke kamp Bergen-Belsen bersama 8.000 tahanan wanita lainnya, termasuk Auguste van Pels, wanita yang ikut bersembunyi di Secret Annex. Sementara ibunya tetap di kamp Auschwitz. Edith Frank kemudian diketahui meninggal dunia karena kelaparan di tahun 1945. Di Bergen-Belsen, Anne kembali dihadapi pada situasi yang tidak lebih baik dari kamp sebelumnya, Auschwitz. Banyak tahanan yang tewas karena wabah penyakit yang semakin meningkat. Dua orang teman Anne yang ditahan dalam kamp yang berbeda sempat bertemu Anne dan menuturkan bagaimana kurusnya tubuh Anne dengan rambut botak dan tubuh yang menggigil. Sementara Margot diketahui terbaring lemah dan tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya. Anne sempat mengatakan kepada kedua temannya tersebut tentang keyakinannya bila kedua orang tuanya telah tiada dan bagaimana dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Saksi lain menuturkan kenangan terakhirnya melihat Anne adalah saat gadis remaja itu berdiri di tengah dinginnya salju di Bergen-Belsen dengan tubuh yang kurus kering hanya dibalut selembar selimut dengan air mata yang mengalir. Ketika wabah tipes melanda kamp di awal tahun 1945 yang menewaskan hampir 17.000 tahanan, penyakit lainnya seperti demam tifoid juga merajalela. Saksi mata lainnya kemudian juga mengungkapkan bahwa Margot terjatuh dari tempat tidur dalam kondisi lemah dan kemudian meninggal di awal Maret 1945 di usia 19 tahun. Anne meninggal beberapa hari setelah Margot. Sementara itu di tempat lain, pihak sekutu dan Soviet terus bergerak ke seluruh Eropa melumpuhkan pasukan Nazi Jerman, yang akhirnya memaksa Jerman untuk menyerah tanpa syarat di tahun 1945. Hitler sendiri melakukan bunuh diri ketika pihak Soviet sudah mulai menerobos masuk ke Panzerland Reich. Pembebasan para tahanan di kamp-kamp konsentrasi di bulan Mei 1945 yang dilakukan oleh tiga kekuatan yang bersatu, yaitu Inggris Raya, Amerika, dan Uni Soviet, yang kemudian juga memusnahkan kamp-kamp konsentrasi, membuka mata dunia terhadap fakta-fakta atas terjadinya pembunuhan massal dan penyiksaan dengan mengatasnamakan sentimen ras dan golongan. Diperkirakan 6 juta orang Yahudi tewas dan jutaan lainnya dalam Holocaust. Sulit memastikan berapa jumlah warga Roma yang dibantai selama Holocaust. Diperkirakan dari sekitar 1 juta warga Roma yang tinggal di Eropa sebelum perang meletus, antara 200.000 hingga 500.000 diantaranya mati dibantai. Bahkan ada informasi yang menyatakan bahwa di bulan Agustus 1944, pihak kepolisian Nazi dan staf kamp di Auschwitz-Birkenau membantai hampir 3.000 tahanan warga Roma yang tersisa, termasuk orang tua, orang sakit, wanita, dan anak-anak di chamber gas. Segelintir anak-anak yang bersembunyi selama operasi tersebut bahkan ditangkap dan dibantai pada hari-hari berikutnya. Kata Holocaust yang berasal dari bahasa Yunani kuno ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kematian manusia dalam jumlah besar.
Namun sejak tahun 1945, Holocaust menjadi lebih identik dengan pembantaian para orang Yahudi Eropa. Saat pembebasan kamp-kamp konsentrasi tersebut, sekitar 60.000 tahanan yang sebagian besar berada dalam kondisi kritis karena epidemi tipes didapati dalam keadaan hidup. Lebih dari 10.000 orang meninggal akibat malgizi atau penyakit dalam tempo beberapa minggu. Otto Frank menjadi satu-satunya dari 8 penghuni Secret Annex yang selamat. Otto kemudian kembali ke Amsterdam setelah perang usai dalam upaya pencarian keberadaan istri dan kedua putrinya. Penelusuran yang kemudian membawanya pada kenyataan pahit bahwa istri, kedua putrinya, dan juga 4 orang yang ikut dengannya di persembunyian Secret Annex telah tiada. Buku harian Anne diselamatkan dan disimpan oleh Maeve Gish, salah satu wanita yang membantu keluarga Frank saat di Secret Annex. Sesaat ketika penghuni Secret Annex dibawa dari tempat persembunyiannya oleh pihak keamanan. Buku yang awalnya ingin dapat diberikan langsung ke Anne bila perang telah usai. Buku harian yang akhirnya diberikan kepada Otto Frank itulah yang kemudian hari menjadi pendorong Otto Frank untuk dapat mempublikasikannya secara luas. Buku yang kemudian menjadi sangat terkenal dan telah diterjemahkan dalam hampir 70 bahasa ini merupakan salah satu buku yang paling berpengaruh dalam memberikan wawasan tentang pengalaman hidup orang Yahudi selama masa perang. Anne bahkan secara khusus telah menjadi simbol Holocaust dan perwakilan atas penyiksaan pada orang-orang Yahudi. Setelah terungkapnya kekejaman yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia II, banyak negara dan individu di seluruh dunia merasa terkejut, sehingga mendorong upaya-upaya untuk memperjuangkan perubahan yang dibutuhkan dalam mencegah terulangnya kembali kejadian serupa di masa yang akan datang. Upaya ini terwujud dalam pembentukan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia di tahun 1948 serta keterlibatan negara-negara dalam perundingan dan konvensi internasional untuk mencegah dan menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tahun 1960, tempat yang menjadi persembunyian Anne dan keluarganya kemudian diabadikan dalam bentuk museum dengan nama Anne Frank House. Semasa hidupnya, Otto Frank banyak melibatkan diri pada kegiatan yang ada di museum. Dalam perjalanan ke depan, para keturunan Yahudi dan juga kaum Roma yang berhasil selamat harus menghadapi rasa trauma kehilangan sebagian atau bahkan seluruh anggota keluarganya. Sementara yang lainnya berusaha melanjutkan kembali hidupnya dan memilih menetap di negara-negara Eropa. Tak sedikit yang masih mengalami ketakutan atas bayangan kekerasan dan penyiksaan yang dialami. Pertanyaan-pertanyaan atas siapa yang memberikan informasi tempat persembunyian Anne Frank dan keluarganya menjadi bahasan yang muncul di ruang-ruang publik setelahnya. Misteri-misteri yang kemudian berusaha diungkapkan lewat beberapa penyelidikan dan penelusuran yang kemudian melibatkan lusinan ahli serta penyelidikan panjang dirinci dalam sebuah buku yang berjudul The Betrayal of Anne Frank, A Cold Case Investigation, karya Rosemary Sullivan, seorang akademisi dan penulis Kanada. Apa yang sebenarnya ingin dibuktikan untuk segala penyelidikan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat atas kematian Anne Frank yang telah meninggal lebih dari setengah abad lalu itu? Menurut Tisbeyan, seorang pembuat film, perburuan pengkhianat ini juga merupakan satu cara untuk mencari penjelasan tentang betapa menakutkan kependudukan Nazi yang telah tega memaksa beberapa anggota komunitas Yahudi di Amsterdam yang awalnya akrab untuk saling menyerang. Dan bagaimana fasisme membawa seseorang ke titik putus asa untuk saling mengkhianati. Beberapa kesimpulan yang kemudian coba ditarik dalam mengambil satu atau lebih beberapa nama bahkan tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk diperdebatkan. Direktur Eksekutif Anne Frank Museum, Ronald Leopold, bahkan mengatakan, dalam sejarah seseorang tidak bisa dituduh sebagai pengkhianat kecuali didukung bukti-bukti yang sangat-sangat kuat. Dia juga menambahkan bahwa penyelidikan yang dilakukan membawa banyak informasi-informasi menarik yang masih berbentuk pecahan teka-teki, sehingga memerlukan investigasi lanjutan dan mendalam agar menjadi sebuah teori baru yang memiliki nilai yang bisa diperdebatkan. Otto Frank berharap bahwa orang-orang yang membaca buku catatan Anne bisa melihat bagaimana bahayanya pemahaman terhadap diskriminasi, rasisme, dan kebencian yang dihembuskan kepada suatu golongan, dalam hal ini kepada Yahudi khususnya dan juga kepada manusia umumnya. Dalam satu kesempatan, Otto bahkan sempat mengatakan
bahwa seorang anak biasanya yang menjaga dan memelihara apa yang ditinggalkan orang tuanya, sementara posisi dia adalah sebaliknya. Dia yang menjadi penjaga atas apa yang ditinggalkan anaknya. Otto Frank meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1980, usia 91 tahun. Tahun 2005, pemerintah Jerman meresmikan monumen untuk mengenang jutaan korban yang terbunuh dan dibantai oleh Nazi selama perang. Monumen Holocaust yang terletak di kota Berlin ini didirikan di atas tanah seluas 19.000 meter persegi dengan 2.711 pilar-pilar beton. Di tempat yang sama, sebuah museum dengan nama Ort der Information juga didirikan yang berisi nama-nama para warga Yahudi yang terbunuh. Selain para warga keturunan Yahudi, tercatat 3 juta tahanan perang Soviet, 2 juta orang Polandia, 200.000 orang cacat, dan ratusan ribu orang lainnya turut menjadi korban pembantaian semasa kurun waktu 1941 hingga 1945. Trauma pembantaian yang kemudian menyisakan pertanyaan, layakkah sebuah ambisi politik seseorang ataupun sekelompok golongan yang berkuasa melakukan penindasan dan merenggut paksa hak hidup manusia lainnya? Layakkah nyawa seorang manusia, ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa manusia lainnya dikorbankan demi nafsu segelintir orang biadab yang haus kekuasaan?